Halo semuanya, saya Stefani dari kampus Institut Setiami Bekasi, kelas 19 DK, jurusan Kebijakan dan Administrasi Perpajakan. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah penjelasan tentang Bank Mandiri yang bertujuan untuk memenuhi tugas kuliah teori organisasi. Disimak ya, jangan di-skip. Bank Mandiri adalah bank yang berkantor pusat di Jakarta dan merupakan bank terbesar di Indonesia dalam hal aset, pinjaman, dan deposit. Bank ini berdiri pada tanggal 2 Oktober 1998 yang lahir dari 4 bank milik pemerintah, yaitu Bank Budaya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia yang digabungkan ke dalam Bank Mandiri. Selanjutnya, visi misi Bank Mandiri. Visi Bank Mandiri menjadi partner finansial pilihan utama Anda. Misi menyediakan solusi perbankan digital yang handal dan simpel yang menjadi bagian hidup nasabah. Nilai-nilai utama yang ada pada Bank Mandiri. Yang pertama, amanah, memegang teguh kepercayaan. Yang kedua, kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Yang ketiga, harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Yang keempat, loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Yang kelima, adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Yang keenam, kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Strategi, Bank Mandiri bertekad menjadi institusi keuangan terbaik di ASEAN dalam segi pelayanan, produk, dan imbal hasil kepada pemegang saham, serta manfaat yang diterima oleh masyarakat secara luas. Untuk mencapai visi tersebut, strategi pertumbuhan Bank Mandiri ke depan akan difokuskan pada 3 area utama, yaitu 1. Memperkuat leadership di segmen wholesale dengan melakukan pendalaman relationship dengan nasabah. Strategi ini bertujuan agar Bank Mandiri dapat meningkatkan share of wallet dan rasio cross-sell revenue dari nasabah wholesale Mandiri melalui penyedia solusi produk wholesale yang terintegrasi. Solusi yang berbasis di sektor usaha nasabah dan berperan aktif mendukung aktivitas nasabah Mandiri yang melakukan ekspansi bisnis ke negara lain dengan penyediaan solusi yang bersifat cross-border. Yang kedua, menjadi bank pilihan nasabah di segmen retail dengan akselerasi bisnis di segmen-segmen utama yang menjadi pendorong utama pertumbuhan bisnis Bank Mandiri, yaitu di segmen mikro. Bank Mandiri ingin menjadi pendatang terkuat di pasar melalui kemudahan akses nasabah mikro ke jaringan distribusi Bank Mandiri. Di segmen small medium enterprise, Bank Mandiri ingin menjadi bank utama pilihan nasabah melalui penetrasi dan akuisisi nasabah yang difokuskan pada sektor-sektor potensial untuk memenuhi seluruh kebutuhan nasabah. Sedangkan di segmen individual, Bank Mandiri fokus pada pembangunan kepemimpinan melalui penawaran produk konsumen yang lengkap dan berdaya saing, memiliki inovasi untuk memperkuat dominasi di retail payment. Yang ketiga, mengintegrasikan bisnis di semua segmen yang ada di Bank Mandiri, termasuk dengan perusahaan anak. Melalui strategi ini, Bank Mandiri ingin mendorong budaya cross-sell baik antar unit kerja yang menangani segmen wholesale dan retail, termasuk perusahaan anak, serta mendorong regionalisasi bisnis dan mengoptimalkan jaringan distribusi wilayah. Ketiga area fokus tersebut juga akan didukung dengan penguatan organisasi untuk memberikan solusi layanan yang terpadu, peningkatan infrastruktur, serta penguatan sumber daya manusia. Produk Bank Mandiri yaitu ada selanjutnya Mandiri Group. Yang pertama ada Mandiri Syariah, adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha bank dengan prinsip syariah berdasarkan izin dari Bank Indonesia. Yang kedua, ada Mandiri Taspen yang didirikan di Denpasar pada tanggal 3 Oktober 1992. Yang ketiga, Mandiri Europe didirikan di London pada tanggal 22 Juni 1999. Yang keempat, ada PT Aksa Mandiri Financial Service atau disebut dengan Aksa Mandiri, merupakan perusahaan asuransi jiwa patungan antara PT Bank Mandiri dan National Mutual International. Yang kelima, PT Mandiri Aksa General Insurance merupakan perusahaan patungan antara PT Bank Mandiri dan Aksa Asia. Yang keenam, Mandiri InHealth, yaitu penyedia program jaminan kesehatan komersial sebagai unit bisnis dari PT Akses sejak tahun 1992. Yang ketujuh, Mandiri Sekuritas merupakan salah satu investment bank terdepan dan broker terakhir di pasar modal Indonesia. Yang ke-8, Mandiri Capital
adalah perusahaan yang bergerak di bidang modal ventura, didirikan tanggal 26 Juni 2015. 9. Mandiri Tunas Finance merupakan lembaga pembiayaan yang fokus pada pembiayaan investasi, modal kerja, multiguna, dan kegiatan pembiayaan lainnya. 10. Mandiri Utama Finance merupakan lembaga pembiayaan yang fokus pada pembiayaan konsumen, khususnya pembiayaan kendaraan bermotor. 11. Mandiri International Remittance didirikan pada tanggal 17 Maret 2009, telah mendirikan sebuah saluran layanan pengiriman yang berharga untuk memenuhi kebutuhan pasar yang meningkat. Selanjutnya, perkembangan bisnis. Bank Mandiri membentuk sebuah perusahaan baru yang diberi nama Mandiri Capital dan menambah 2 kantor cabang baru, dan sekarang Bank Mandiri sudah memiliki 2.456 kantor cabang di seluruh Indonesia. Bank Mandiri menyediakan layanan perbankan bagi Pos Indonesia untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan kas. Selanjutnya, struktur organisasi. Yang paling atas adalah direktur utama dan bawahnya ada wakil direktur utama yang mengelola operasional cabang, menyusun dan melaksanakan strategi pemasaran, kualitas layanan baik fisik maupun non-fisik. Bawahnya ada customer service yang melaksanakan fungsi pemasaran dan promosi produk dan jasa Bank Mandiri, melaksanakan pelayanan di front office sesuai standar yang ditentukan Bank Mandiri. Dan ada customer service administrasi yang melaksanakan kegiatan surat menyurat dan laporan-laporan yang diperlukan. Teller mengelola kegiatan pelayanan di unit kerja teller sesuai dengan ketentuan. Jadi, setiap organisasi memiliki struktur dan metode organisasi sendiri-sendiri dalam mengembangkan setiap aspek yang ada dalam organisasi tersebut. Jika kita melihat dari salah satu perusahaan, Bank Mandiri merupakan salah satu contoh yang sangat bagus, karena di dalam struktur organisasi Bank Mandiri memiliki bahan-bahan yang dapat membangun dan meningkatkan perkembangan organisasi mereka, dan juga mempunyai target dan planning untuk kedepannya nanti, sehingga setiap anggota termotivasi dalam bekerja, dan selain itu juga didukung dengan pemberian reward kepada anggota berdasarkan KPI yang telah dicapai oleh anggotanya. Sekian penjelasan dari saya.